Ya, berjumpa kembali rekan-rekan. Oke, kali ini dengan pasien mobil ya. Kali ini pasiennya mobil dengan keluhan ini untuk blower AC-nya tidak menghembuskan udara di beberapa bagian ya. Di sini tidak menghembuskan, tapi di sini ada udara. Kemudian di bagian kaki tidak menghembuskan udara, tapi di sini di depan berhembus ya. Kemudian di sini berhembus, tapi kalau kita pindahkan ke bagian-bagian yang lain tidak ada yang berhembus, artinya acak ya. Ada kisi-kisi yang keluar udara, ada yang tidak. Jadi sebetulnya ini infonya sudah dibawa ke bengkel ya. Jadi info dari bengkel harus bongkar dashboard untuk memastikan tombol-tombol ini bekerja atau tidak ya. Jadi saya akan membagikan tips ya, sharing ini ya, sharing. Jadi siapa tahu nanti ada rekan-rekan yang menemukan permasalahan yang sama. Jadi agar tidak perlu bongkar dashboard ya. Tidak salah sih sebetulnya dari pihak bengkel menyarankan untuk bongkar dashboard ya, karena ya untuk bekerjanya lebih leluasa, kemudian proper lah cara pengerjaannya. Hanya saja nanti itu akan memakan waktu ya, dan biaya terutama ya. Jadi saya di sini akan bagikan tips. Jadi mohon maaf untuk bapak bengkel ya, bukan bermaksud ini apa namanya menyabotase rezekinya ya, bukan. Maksudnya saya ini ingin berbagi tips bagi rekan-rekan yang mungkin tidak sempat ke bengkel, mungkin ya tidak sempat karena harus cepat-cepat gitu misalkan, kemudian biaya juga mungkin. Jadi saya akan membagikan tips hanya dengan satu buah obeng untuk memperbaiki permasalahan ini begitu ya. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, ini mobil Suzuki Exover tahun 2010 ya. Jadi keluhannya di beberapa kisi-kisi tidak ada keluar udara, tapi ada yang keluar, ada yang tidak. Nah, jadi di sini blower, sini ada untuk tombol knob blower. Jadi dia blowernya hidup. Sini hanya memakai satu blower ya, jadi tidak ada blower yang bekerja salah satu, ada yang tidak, bukan begitu ya. Tapi di sini pakai satu blower, didistribusikan ke semua kisi-kisi ya, kisi-kisi kiri kanan, kisi-kisi tengah, kisi-kisi atas, di bawah juga ada kisi-kisi untuk di bagian kaki. Nah, jadi pendistribusian udaranya itu memakai ini damper ya. Nah, ini tombolnya. Jadi kalau kita mau bagian depan saja ini, kemudian depan dan bawah ini, kemudian hanya bagian bawah saja yang keluar anginnya ini, kurang lebih inilah pengaturannya. Jadi kalau dianalisa, kemungkinan pertama mungkin pengaturannya ini yang rusak ya kan, pengaturan ini rusak. Jadi karena itu harus dibongkar dan lain sebagainya. Dengar aja kita sudah ruwet ya, sudah membongkar, waduh ini biaya nih lagi, aduh ya sudah. Sekarang saya akan bagikan tips, hanya dengan satu obeng bisa memperbaiki hal tersebut ya. Bagi rekan-rekan yang ada waktu di rumah, jadi tidak punya waktu ke bengkel, jadi bisa perhatikan tutorial ini ya. Jadi kita nanti bisa membongkar area sini ya. Di bawah setir mobil ini ada kotak penutup gitu ya, kotak penutup
Jadi nanti kita akan buka ini kotak ini ya, ini kotak ini kita akan buka agar lebih leluasa kita bisa melihat bagaimana damper itu bekerja, ya kan. Jadi ini dibuka, ada di sini ada bautnya 2. Nah ini ada baut satu ya, cuman 2 baut saja ya. Kita buka tutup ini terlebih dahulu, baru nanti kita akan lihat bagaimana isi di belakangnya ya, untuk kita mengetahui kerusakannya ya. Oke rekan-rekan, sekarang kita akan bongkar. Ya, jadi ini penampakannya ya rekan-rekan. Jeroannya seperti ini dalamnya. Nah, jadi ini ada kotak yang berlubang ini. Ini merupakan kotak ducting ya, ducting atau saluran udara. Ini salah satunya yang diarahkan ke bawah. Jadi kalau damper atau kisi-kisi diarahkan ke arah ini, berarti udara akan keluar ke arah bawah atau ke arah kaki. Nah, jadi inilah kotak-kotak yang menyalurkan udara. Nah, di sana ada ini yang putih ini yang menggerakkan damper, sedemikian rupa untuk mengarahkan arah-arah udara. Jadi ini yang tidak bekerja ya, jadi walaupun diputar-putar ininya dia tidak bergerak ya, walaupun diputar-putar dia tidak bergerak. Nah, apa permasalahannya? Nah, jadi rekan-rekan bisa lihat ya, ini ada 2 buah kabel semacam kabel ya. Nah, ini yang biru ini untuk mengatur putaran blower ya. Kemudian yang seling yang abu-abu ini yang mengatur damper atau kisi-kisi udara. Jadi ini mengarah ke mekanis untuk digerakkan seperti ini misalkan ya. Ini bisa digerakkan kan. Jadi kalau saya gerakkan manual nih ya, bisa diputar ya. Jadi harusnya ini kan bekerja ditarik oleh sering biru, tapi ini saya gerakkan manual. Jadi kalau kita gerakkan ini ada tombol yang bergerak. Nah, bisa kalian lihat. Nah, jadi kalau itu diputar maka ini akan bergerak. Begitu juga dengan ini. Jadi ini tadi tidak bergerak, kenapa? Nah, inilah permasalahannya. Rekan-rekan bisa lihat itu. Ada bulatan seling, itu terlepas. Ya, itu terlepas, tidak terpasang pada asnya atau tempatnya, maka dari itu dia tidak bisa menggerakkan damper tersebut atau kisi-kisi tersebut. Nah, jadi itulah permasalahannya yang terlepas, makanya tidak udara itu tidak dibagikan sesuai dengan tombolnya ya, sesuai dengan arahnya kemana gitu. Jadi ya kita tinggal ini dipasangkan saja, sangat gampang. Jadi bisa lihat nanti itu kawat bulat itu seling dimasukkan ke toggle yang saya tunjuk. Nah, hanya dengan masukkan itu, jadi semua akan kembali bekerja ya. Kita akan pasangkan langsung ya, karena kan tinggal dicarikan saja selahnya sampai masuk ya. Slow. Memang selahnya agak susah, tapi kalau kalian rekan-rekan raba ini sangat mudah sekali ya, tinggal diarahkan ya, sudah masuk. Nah, sudah masuk ya rekan-rekan. Sekarang coba kita akan testing, kita putar ya. Nah, bergerak kan rekan-rekan. Nah, jadi itu yang tadi terlepas,
karena itu dampernya tidak bekerja. Sekarang sudah bekerja ya rekan-rekan, sudah bisa dipastikan bekerja normal ya. Ya, sudah bekerja normal ya. Untuk memastikan ya kita testing dulu ya. Ya, jadi ada udaranya rekan-rekan. Saya lihat bergoyang ya, yang tadinya tidak ada sekarang sudah ada. Kemudian kita testing di bagian depan dan bawah ya, sudah ada ya rekan-rekan, cuman tidak bisa di tidak ada ininya, penanda bergerak anginnya, tapi saya sudah rasakan sudah bergerak ya. Dan di bagian bawah saja juga sudah ya. Jadi ya rekan-rekan, sangat gampang bukan? Jadi tidak perlu untuk membongkar dashboard, hanya dengan satu buah obeng ini semua sudah bisa diselesaikan ya. Jadi rekan-rekan tidak perlu panik ya. Jadi siapa tahu ada permasalahan yang sama di mobilnya, jangan buru-buru bongkar dashboard atau ke bengkel, bisa dicoba dulu sendiri ya, sangat gampang. Sekian ya rekan-rekan ya. Jadi siapa tahu ada nanti punya permasalahan yang sama, mungkin tutorial saya ini bisa dipakai acuan. Nah, begitu ya rekan-rekan. Oke rekan-rekan, sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih.